Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Kembali bersama saya Kamaluddin CMTH selaku Trafis Kabupaten Nabawadatala Gusmus Raksa Jasad. Rekan-rekan gamers yang dahsyat, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang 4 pola sehat, di mana saya sudah membahas tentang 4 pola sehat di video sebelumnya. Yang pertama pola makan, pola minum, pola tidur. Kali ini kita akan bahas tentang pola pikir. Baik rekan-rekan gamers yang dahsyat, perlu diketahui bahwasanya pola pikir adalah sekumpulan keyakinan yang membentuk cara berpikir seseorang di dalam memahami dan juga menilai perspektif dunia, kehidupan, dan juga diri sendiri. Nah, kemudian pola pikir ini terbagi ke dalam 2 golongan. Yang pertama, pikiran tetap, atau bahasa polonya adalah fixed mindset. Apa itu? Pola pikir seseorang yang meyakini bahwasanya bakat, kecerdasan, kemampuan, dan karakter seseorang itu diyakininya sebagai sesuatu yang ditetapkan sejak lahir dan tidak dapat berkembang. Orang-orang yang memiliki pikiran tetap ini atau fixed mindset ini, dia seketika ada tantangan datang, dia selalu menghindar, tidak mau melihat orang lain sukses, selalu ada keraguan di dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga dia kurang percaya diri dengan dirinya sendiri. Akhirnya selalulah berpikirnya negatif, memandang orang lain dengan negatif. Kemudian bahasa agamanya adalah su'uzon, ya. Baik, kemudian yang kedua yang namanya pikiran berkembang, atau kata orang Kulon bilang growth mindset. Cara berpikir seseorang di dalam menilai kehidupan, kesuksesan seseorang, kekayaan, kemudian keberhasilan seseorang itu orang yang memiliki pikiran berkembang atau growth mindset ini, dia meyakini bahwasanya itu bisa dilatih dengan cara bekerja keras, berusaha, dan bisa ada kemampuan untuk bisa berubah. Sehingga seketika orang yang memiliki keyakinan pikiran berkembang atau growth mindset ini, seketika ada tantangan datang, dia melihat ini bukan sebuah yang harus dihindari, tetapi ini adalah peluang untuk dia bisa terus berkembang, untuk dia bisa terus belajar. Bukan seberapa banyak engkau gagal, tapi seberapa cepat engkau bangkit. Inilah orang-orang yang berpikir secara berkembang. Sehingga apa? Pikirannya selalu positive thinking, berpikir positif, berpikiran baik, berbaik sangka. Bahasa agamanya adalah husnuzon. Baik rekan-rekan gamers yang dahsyat, itu sekilas tentang pola pikir. Lalu apa hubungannya antara pola pikir dan kesehatan? Ini sangat erat kaitannya antara pola pikir dan kesehatan rekan-rekan sekalian. Ada yang namanya mind, body, and soul. Pikiran, tubuh, dan jiwa. Seketika pikiran dan jiwa ada masalah, maka efeknya tubuh yang jadi dampaknya, tubuh yang jadi sakitnya. Seketika ada pikiran dan jiwanya semrawut, punya masalah, jiwanya sakit, itu udah otomatis ada namanya korelasi di situ. Nah, rekan-rekan gamers, bahwasanya perlu diketahui pola pikir ini dipengaruhi oleh mental dan juga emosi seseorang. Ada yang namanya rasa sedih, kemudian rasa takut, emosi atau marah-marah, kecewa yang berulang-ulang, dan kurangnya rasa percaya diri. Inilah yang dinamakan belenggu jiwa. Seketika orang selalu sedih berkepanjangan, tidak bisa menerima kenyataan, akibat pikirannya selalu membawa dirinya ke masa lalu, dampaknya sedih. Sehingga efeknya organ tubuh yang sakitnya apa? Paru-paru rekan-rekan sekalian. Kalau sudah kena penyakit paru-paru seperti dispnea atau sesak napas, ada yang namanya juga
hemoptisis yang disebut dengan gangguan paru-paru, batuk berdahak, dan juga bisa berdarah. Itu gangguan paru-paru yang diakibatkan oleh rasa sedih. Kemudian yang kedua, ketakutan yang tidak bisa dilawan. Takut akan hari esok. Aduh, gimana ya besoknya? Nggak ada uang. Gimana ya besok ya? Padahal besok belum terjadi, masih misteri. Sudah dipikirkan. Efeknya ada yang namanya penyakit konstipasi. Apa itu? Sambelit, susah BAB. Dampak yang terbesarnya adalah bisa terkenanya wasir, sehingga harus ada penanganan operasi. Makanya perlu kita pahami rekan-rekan sekalian bahwasanya tadi pola pikir mempengaruhi organ dalam tubuh kita. Kemudian ada yang namanya emosinya seperti marah-marah, temperamen, gampang marah, tidak bisa menahan emosi. Dampaknya adalah jantung yang nantinya akan lemah. Sehingga kalau terkena jantung lemah, nyeri dada di sebelah kiri, kemudian gampang lelah, gampang pusing, akibat si perikardium atau pembungkus jantung terlalu menekan jantung. Akibat apa itu? Akibat emosi. Yang ketiga, yang keempat maaf, adalah rasa kecewa yang berulang-ulang. Seketika seseorang kecewa yang berulang-ulang, efek yang ditimbulkan organ lambung yang terkena masalahnya. Semakin orang itu kecewa, semakin lambungnya semakin rusak, bahkan bisa kronis. Apa aja lambung? Kayak nyeri di ulu hati, kemudian pahit di mulut, kemudian nyeri kram di perut, macam-macam penyakit lambung. Dan terakhir, ini yang disebut dengan kurangnya rasa percaya diri. Dampaknya adalah usus kecil yang bermasalah. Kenapa kurang percaya diri, kurang pede, merasa rendah, merasa hina, merasa kecil? Efeknya usus kecil, rekan-rekan sekalian. Sehingga peristaltik atau gerakan si usus kecil ini tidak beraturan, tidak bisa mencerna makanan dari lambung, sehingga tidak terserap nutrisinya, tidak terdorong ke dalam usus besar. Efeknya mudah lelah, mudah letih, gampang masuk angin. Itu saja mungkin barangkali sebuah edukasi lanjutan 4 pola sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan setelah memahami edukasi tentang 4 pola kesehatan ini. Apa aja? Pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.